Jadi kotong alasan le macam-macam bilang kotong ini manusia yang lemah dan segala macam. Sonde, memang betul kotong manusia lemah, tapi dalam kelemahan Tuhan kasih kotong kuasa untuk terus membawa cerita baik. Shalom, saudara dan saudari semua. Ketong senang karena ini hari ketong bakatu mulai dalam mimbar UBB Gemit. Ketong ju puji Tuhan karena Tuhan masih kasih ketong kesempatan untuk rayakan dia pun hari kenaikan ke sorga. Dan ketong akan belajar bersama dari firman Tuhan untuk memaknai ketong pun perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebelum itu mari ketong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Hari ini ketong dikasih kesempatan untuk merayakan hari kenaikan-Mu ke sorga. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau berkati kami dalam roh dan firman-Mu, supaya kami semua bisa memaknai perayaan ini dan terus menjadi berkat dalam hidup yang Tuhan masih kasih sang ketong semua. Tuhan mau ampuni ketong semua salah dan dosa, supaya di atas dasar pengampunan Tuhan, ketong semua dapat berkat dan terus jadi berkat. Amin. Saudara dan saudari semua, dari beta pun pengalaman pelayanan, ya, perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ini paling sepi kalau bandingkan dengan hari-hari raya yang lain. Ini di gereja jumlah jemaat yang datang lebih sedikit dibandingkan dengan kalau hari Natal, Tahun Baru, atau waktu Jumat Agung, waktu Paskah. Dan juga kalau Natal, Jumat Agung, Paskah, ketong pun kegiatan juga banyak. Bikin lomba-lomba, bikin acara ini, acara itu. Tapi kalau hari kenaikan Tuhan Yesus, sepi-sepi sah. Ya. Ada anggota jemaat yang tanya, kira-kira apa dia hubungan perayaan kenaikan Tuhan Yesus dengan katong yang hidup sekarang, Mama Pendeta? Nah, baik. Saudara semua, mari katong dengar cerita dari penginjil Markus, sebagaimana yang dicatat dalam Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai 20. Ais ju Yesus ketemu dengan dia pun anak buah 11 orang. Waktu dong ada duduk makan. Dia togor sang dong bilang, "Weh, bosong pun kepala batu lai. Orang suka si tahu sang bosong bilang, dong sulia sang beta dengan dong pun mata biji sendiri. Ma bosong sonde mau percaya." Bosong bilang, "Dong semua omong kosong. Nah, sekarang nih, beta sendiri sudah datang. Beta memang su mati. Ma sekarang nih, beta su hidup kembali. Nah, bosong lihat sendiri sah. Jadi sekarang bosong mesti pikuliling di ini dunia, kopi kasih tahu semua orang beta pun cerita baik nih. Orang yang percaya sang beta, deng dapat sarani, nanti Tuhan Allah kasih selamat sang dia, kok dia dapat tengah terus dengan Tuhan Allah di sorga. Ma orang yang sonde percaya, nanti dia kena hukum, deng Tuhan tola buang sang dia kok tengah terus di luar. Deng orang yang percaya sang beta, nanti dong bikin tanda heran macam-macam, kok semua orang tahu bilang, dong pun kuasa tuh memang datang dari Tuhan. Umpama, nanti dong bisa usir setan-setan pakai beta pun nama. Nanti Tuhan Allah bikin dong bisa bawa omong pakai bahasa lain yang dong sonde tahu. Ais kalau dong pegang ular beracun, ko dong minum karena racun, dong sonde karena celaka. Ju kalau dong taruh tangan ko sambayang sang orang sakit, nanti itu orang jadi baik. Nah,
Saudara dan saudari semua, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia ulang-ulang kasih kuat para murid. Kenapa? Karena ulang-ulang murid-murid son percaya bahwa dompung Tuhan tu, dompung guru tu su bangkit dari antara orang mati. Walaupun banyak orang yang suka tahu sandong, tapi dong tetap son percaya. Bahkan ketika Tuhan Yesus tunjuk dia pun diri di dong tu, awalnya dong son percaya, ya. Nah, ketong juga sama ke ini 11 murid nih, ya. Ulang-ulang ketong alami Tuhan pun kuasa. Ulang-ulang ketong rasakan Tuhan pun baik di ketong. Tapi ulang-ulang juga ketong khawatir, ketong meragukan dia pun kuasa. Tapi terima kasih banyak di Tuhan, karena dia terlalu sabar sambeta dengan saudara-saudari. Dia terus kasih kuat sang ketong. Dia terus kasih nasihat sang ketong melalui banyak cara. Ya. Nah, dia ajar sang ketong supaya ketong jangan kepala batu. Ya. Nah, ini pesan yang pertama untuk ketong. Supaya ketong belajar, ketong berjuang, supaya ketong jangan jadi murid yang terus kepala batu. Yang kedua, sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Alkitab banyak bercerita tentang Tuhan pun perbuatan. Dia jalan dari satu tampa ke tampa yang lain, masuk ke luar kampung, di kota, bahkan temu dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedih, orang-orang yang terpinggirkan, orang sontoy dalam masyarakat. Dia pergi berkunjung di dompung rumah, ya. Dia kasih nasihat banyak orang, dia bikin banyak mujizat. Sampai pada puncaknya dia mati kas ketong di atas kayu salib. Kemudian son berhenti di situ. Alkitab kasih ketong cerita bahwa kemudian dia bangkit tuh, Allah Bapa kasih bangkit dia dari antara orang mati. Mau bilang sang ketong bahwa ini ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan ketong dari kasih Kristus, termasuk maut. Kuasa yang paling kotong takuti. Tapi kebangkitan Yesus menerobos itu kematian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di cerita yang tadi, kotong dengar Tuhan Yesus kasih tugas sang Simon Petrus dan dia kawan-kawan, ya. Juga untuk kotong sekarang. Nanti beta baca ulang ayat 15 dari itu bacaan tadi. Ayat 15 bilang begini. Jadi sekarang kosong mesti pi kuliling di ini dunia. Kopi kasih tahu semua orang beta pun cerita baik nih. Ini kotong pun tugas. Tuhan Yesus kasih tugas sang Simon Petrus dan dia pun kawan-kawan dong. Sekarang bosong mesti pi di seluruh dunia kau kasih tahu be pun cerita baik. Nah, itu bukan hanya untuk Petrus dan kawan-kawan dulu, tapi juga untuk beta dengan saudara-saudari sekarang. Ketong yang menyebut ketong pun diri sebagai murid-murid Tuhan. Supaya apa? Supaya semua orang percaya sang Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau ketong rayakan hari kenaikan ke sorga, Tuhan Yesus ke sorga, kalau dalam bahasa yang sederhana beta mau bilang bahwa ini saat Tuhan kasih ingat sang ketong. Ingat terus bawa itu cerita baik. Sampaikan itu cerita baik untuk semua ciptaan. Kalau dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, itu ada ungkapan, beritakan Injil pada segala makhluk. Nah, kalau bilang pada segala makhluk, itu berarti untuk sesama manusia
tetapi juga untuk ciptaan yang lain. Ya, tanggal 23 yang lalu tuh, tanggal 20 Mei ya, tanggal 23 Mei hari Jumat tuh ada kerja bakti masal toh di ini Kota Kupang. Nih kotong kasih bersih kotong pung lingkungan. Bagi beta ini salah satu upaya kotong untuk cerita baik, bawa cerita baik untuk lingkungan. Memang ini inisiatifnya dari pemerintah. Tapi ketika kotong sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Kristus, kotong berpartisipasi dalam kebersihan kotong pun lingkungan hidup, bagi beta itu artinya kotong bawa cerita baik dari Tuhan untuk lingkungan hidup. Nah, baik cuy, tak baru-baru ini kan yang beta lihat di kotong di Kayu Putih, ini bikin bersih di jalan-jalan, di halaman rumah ya. Tapi baik ju, kalau kotong ju bikin berisi kotong pun kali-kali dong tuh. Ini dulu nih kalau bapak mama dong ingat, kotong masih kicik-kicik kotong suka mandi di kali ya. Tapi sekarang son bisa lagi. Kotong son bisa mandi di kali lah kalau di kota. Karena apa? Karena kali sudah lalu dadolek. Sampah-sampah begitu banyak. Karena lah kotong mau pi mandi di situ. Baik juga kalau kotong tuh bikin bersih kotong pun kali-kali dong, kotong sone buang sampah-sampah sembarang. Adalah yang babi mati bukan pi kubur mah, dong pi buang di kali. Kasihan. Jadi mari juga kotong bawa cerita baik untuk kotong pun lingkungan hidup. Salah satu masalah di kotong pun kota nih, di Kota Kupang nih adalah sampah. Coba bapak mama dulu lihat, kalau kotong jalan-jalan nih sampah di mana-mana. Itu juga kotong urusan sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan ciptakan ini bumi ini untuk kotong jaga baik-baik. Maan dia, kotong harba biru, kotong buang sampah harba biru. Sedikit-sedikit kotong pakai barang-barang yang dibuat dari plastik. Akhirnya kotong memperbanyak produksi sampah plastik. Turut menyumbang pengrusakan lingkungan hidup. Jadi bagi beta, ketika Injil bilang bawa cerita baik untuk semua makhluk, contohnya seperti ini juga. Kotong jaga kotong lingkungan hidup. Bukan hanya karena pemerintah yang suruh, tapi karena kotong pun iman pada Kristus. Ya. Nah, berikut cerita baik untuk sesama manusia. Beta baca untuk ketong lah ya, ayat 17 dan 18. Bilang begini, deng orang yang percaya sang beta, nanti dong bikin tanda heran macam-macam, kok semua orang tahu bilang, dong pun kuasa tuh memang datang dari Tuhan. Umpama, nanti dong bisa usir setan-setan pakai beta pun nama, nanti Tuhan Allah bikin dong bisa omong pakai bahasa lain yang dong sonde tahu. Kalau dong pegang ular beracun, kok dong minum karena racun, dong sonde karena celaka. Kalau dong taruh tangan, kok sambayang sang orang sakit, nanti itu orang jadi baik. Bersaudara dan bersaudari semua, beta mencoba untuk memaknai dua ayat ini begini. Ya, mungkin ketemu pengalaman soalnya sama persis seperti apa yang alami oleh Simon Petrus dan lain-lain. Tapi sebagai murid-murid Kristus pada zaman sekarang, beta mencoba untuk memaknai mengartikan ini dua ayat ini begini. Cerita baik yang kotong bawa itu pada sesama, itu mesti nampak, mesti ada dia pun tanda-tanda. Jadi ketong nih soalnya bisa bilang, oh, kotong hanya bercerita tentang Tuhan Yesus pun kuasa, Tuhan Yesus pun baik, hanya melalui kotong pun kata-kata. Tidak. Tapi yang paling penting itu adalah melalui kotong pun tindakan, kotong pun tingkah laku. Ya. Nah, beta kasih contoh. Kalau ada sopir yang dia Kristen, kalau dia Kristen berarti dia pengikut Kristus, dia murid Kristus. Di Depun Bemo tuh, beta pernah naik Bemo satu, itu sopir orang Kristen. Di Depun Bemo tuh ada stiker,
besar-besar di situ, Immanuel. Nah, kau tahu toh Immanuel artinya Allah beserta kita. Nah, kalau sopir Kristen, sopir yang murid Yesus, kalau dia taruh itu stiker Immanuel di dalam bemo, maka dia kalau bawa bemo, bawa angkot, dia sone ngebut-ngebut, dia sone harba biru. Dia juga kalau muat penumpang, nah pas-pas ikut depo itu bemo pun daya muat. Jangko su banyak orang su masih tetap berhenti kau bilang naik sah, geser. Atau di dalam bemo tuh putar musik yang keras-keras kau tahu alat telinga dong semua pecah. Nah kalau su begitu itu apa artinya Immanuel? Allah beserta kita, nah bawa bemo ini ngebut-ngebut, atau Allah beserta kita, nah ini putar musik keras-keras kok tompung kepala dong su pusing. Kalau Allah beserta kita bukan begitu. Kalau taruh Immanuel baru lari ngabut-ngabut, ugal-ugalan, celaka, orang sakit, bahkan ada yang mati, itu bukan Allah beserta kita, setan yang beserta kita. Jadi bawa cerita baik melalui tompung pekerjaan, ya. Nah, kemudian yang tadi di itu ayat bilang usir setan-setan. Usir tuh setan-setan iri hati dalam ketumpun diri. Kadang-kadang kau tahu nih, iri hati dengan ketumpun tetangga. Nanti kalau tetangga sudah puju kau ada datang bilang, Mama, dong ada itu tetangga sebelah nih, dong nih ada beli motor baru. Atau dong ada beli mobil baru atau sofa baru. Juga kotong karena iri hati kotong bilang, itu tuh karena dong korupsi, atau itu tuh utang, dan seterusnya. Dosa iri hati ini banyak menguasai kotong pun diri. Itu juga setan, itu juga akibat dari ketika setan berkuasa dalam kotong pun diri. Iri hati dan kotong pun teman kerja. Mungkin kotong pun teman kerja pun prestasi lebih baik dari kotong. Kotong mulai iri hati. Kotong mulai bisa kotong sebarkan fitnah untuk dia. Dia tuh begini, dia tuh begitu. Jadi beta memaknai itu kotong dapat kuasa untuk usir setan-setan tuh. So usah pikir yang besar-besar. Mulai dari kotong pun diri sendiri. Usir juga itu setan pemalas dari kotong pun diri. Setan pemalas belajar, pemalas kerja. Ini anak-anak dong sekarang nih Jo, begitu. Banyak orang tua yang mengeluhi ketompu anak dong ini pemalas belajar, kerja dalam rumah justru betul, dong hanya bermain games. Sampai-sampai di Jawa Barat tuh itu Deddy Mulyadi mesti bikin ini semacam ancaman dalam tanda kutip kok, orang tua dong laporkan dia. Supaya ini anak dong kalau terus bermain game, bawa pi barak. Tapi yang memprihatinkan adalah anak-anak juga lapor di Deddy Mulyadi bilang, ketompu mama juga kerja hanya main game terus. Nakar mana? Berarti mama de anak nanti pi barak. Jadi usir juga. Ini ketompu roh yang menguasai kotong. Roh pamalas, pamalas yang hanya bermain game terus. Judi online juga. Jalan lancar. Ada beta anggota jemaat di anak muda dia bilang begini. Mama, judi online tuh memang selalu istilah ini kotong suka. Karena apa? Dia pun pendapatan tuh akan banyak. Dia bilang, dia pendapatan banyak sekali as itu 10 kali lu ancor. Kan begitu, toh itu cara setan. Setan goda-goda sangkatong. So usah kerja, cukup selalu bermain juga. Tek, nanti lu dapat duit. Itu cara setan. Nanti dapat 1 kali, 20 kali son dapat. As itu berkotong mulai menyasar. Gitu ya. Jadi kalau omong tentang usir setan-setan, son usah berpikir yang terlalu besar-besar. Setan ada di pohon, di segala macam. Dia juga bisa berkuasa dalam kotong pun diri. Ketika kotong hidup dalam yang tadi tuh beta kasih contoh-contoh tuh. Kemudian usir juga kotong pun setan egois dalam kotong pun diri.
ini bulan nih kan ketong masih ada dalam perayaan bulan budaya ya, bulan budaya Gemit. Tuhan kasih ketong perintah untuk bawa Injil pada semua orang. Ketong mesti bergaul dengan siapa saja, menghargai siapa saja. Maka kadang-kadang di ketong pun gereja nih, dalam ketong pun hubungan satu dengan yang lain nih, papa mama dong biasa dengar toh, atau mungkin ada saat ketong su omong, ketong bilang, dasar titik-titik kouk, dasar titik-titik bodoh. Papa mama dong tahu bisa isi itu titik-titik tuh apa, atau dasar titik-titik ular. Kotong mencap suku-suku tertentu dengan kotong pun ungkapan-ungkapan titik-titik bodoh, titik-titik kouk, titik-titik ular. Ada lagi kotong bilang, ketemu itu orang dong tuh, itu suku tuh lebih baik kotong ketemu ular daripada ketemu dong. Kotong merendahkan satu dengan lain. Mari bawa cerita baik di dalam kotong pun keragaman budaya. Berhenti sudah dengan sikap sombong yang berpikir bahwa ketong pun suku tuh lebih tinggi dari orang lain. Orang lain pun suku tuh harba biru, ada begini, ada begitu, sonde. Mari ketong usir itu setan-setan kesombongan dalam ketong pun komunitas. Yang lain lah. Satu kali ada satu pendeta dikunjungi ada satu nenek. Sore-sore. Ini waktu mau pulang, ini pendeta berdoa. Habis berdoa ini nenek protes. Mama pendeta, beta setuju kalau tadi mama pendeta berdoa tuh, dia pun terakhir mama pendeta minta ampun dosa. Kenapa nenek? Karena beta soalnya berdosa dari tadi pagi sampai sore. Oh begitu. Kenapa kok nenek omong begitu? Karena dari tadi nih, dari pagi nih sampai sore nih, beta hanya di dalam kamar sako pikir rendah. Oh begitu. Nenek, itu pendeta bilang. Di nenek pun sebelah rumah, tetangga ada yang sakit kosong. Oh ada. Nah itu nenek pun dosa. Karena nenek tahu nenek pun tetangga ada sakit, nenek suruh keluar ke pilihan dia, nenek hanya dari pagi sampai sore di dalam kamar sah. Begitu juga tong toh. Kadang-kadang kotong tuh begitu egois. Orang sakit di sebelah kotong rumah juga, kotong pernah pilih ya. Nanti kalau sumati baru kotong pi. Dulu beta pun pengalaman waktu pertama jadi pendeta, beta heran. Orang sakit lama-lama, kotong sonpi itu keluarga sonpi bilang, beta mau ambil sandia, kok beta rawat sandia, beta bawa dia pi rumah sakit supaya dia sembuh. Nanti kalau dia sumati baru kotong mulai barampas ini jenazah. Bilang ini kotong pun tanggung jawab nak, ini kotong pun saudara nak, dia mesti ada di katong. Waktu dia sakit nak kotong sonpi bilang kok, ini beta pun tanggung jawab, jadi beta mesti ambil sandia kok berawat. Nanti kalau dia jenazah baru kotong bilang, kotong babakalai. Bilang, ini beta pun tanggung jawab. Mari bawa cerita baik dalam kotong pun hidup sesama. Bukan nanti dia sumati baru kotong mulai tuju kotong pun baik. Beta selalu bilang di jemaat tuh kasih ingat keluarga-keluarga anak-anak. Orang tua masih ada, kasih tunjuk kotong pun baik. Bawa cerita baik untuk kotong pun orang tua. Jangan tunggu nanti dong sumati baru kotong mulai bikin ya macam-macam. Biar kotong beli peti mas kasih dong tuh, soalnya ada guna. Karena kalau itu peti mas tuh hanya untuk kotong pun makan puji. Tapi kotong pun orang tua soalnya alami kebaikannya ketong. Jadi baik. Mas selama Tuhan masih kasih ketong hidup, maka mari terus ketong bawa cerita baik dalam ketong pun kehidupan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, beta baca ayat 19 dan 20. Ais ba omong deng dia pun anak buah dong, ju Tuhan Allah angka kasih naik sang Yesus pi sorga. Di situ dia jadi Tuhan Allah pun tangan kanan, kodong dua dudu parenta sama-sama. Ais ju dia pun anak buah dong, iko dia pun parenta.
Dong pi mana-mana ko kasih tahu semua orang Yesus pun cerita baik. Ju Tuhan Allah kasih sang dong, kasih kuasa sang dong. Kodong bikin semua tanda heran yang Yesus suka kasih tahu tuh. Ais banyak orang percaya sang Yesus, tedong su tahu bilang cerita baik itu memang betul. Saudara-saudara perhatikan, di sini bilang ju Tuhan Allah kasih kuasa sang dong. Cari kadang-kadang kotong nih bilang, kotong mulai cari alasan. Beta nih soalnya bisa bikin begini, bisa bikin begitu, karena beta nih manusia lemah. Sudah, di sini Tuhan kasih kotong perintah untuk bawa cerita baik, Dia kasih kotong kuasa untuk kotong bisa melakukan. Beta kasih contoh. Kalau kotong orang tua nih ada apa di nama? Ini sekarang kan semua mulai kumpul keluarga toh. Semua masuk bulan Juni, Juli ini mulai ada nikah, kotong mulai kumpul keluarga. Nah biasanya tuh kumpul keluarga tuh bukan hanya satu keluarga sah, bisa 3-4 keluarga satu hari. Nah kotong babagi, papa pi di sini, mama pi sini, nanti anak pi di sini. Nah soalnya mungkin kotong orang tua kasih suruh ini anak bilang, lu pi di ini keluarga tapi kemudian kotong kasih ada jalan kosong. Lu bisa lu kasih bilang, lu ini mewakili papa dan mama. Tapi kotong soalnya kasih dia sesuatu untuk itu acara kumpul keluarga. Itu kan mungkin begitu toh. Pasti kotong suruh dia pi, tapi kotong kasih sesuatu. Lalu bawa ini untuk ini itu keluarga, bilang dari papa dan mama. Ya begitu juga dengan Tuhan. Ketika dia kasih kotong tugas, pasti dia kasih kotong kuasa untuk bisa melakukan. Jadi itu kotong mesti percaya. Ya. Jadi kotong alasan macam-macam bilang kotong ini manusia lemah dan segala macam. Sonde, memang betul kotong manusia lemah, tapi dalam kelemahan Tuhan kasih kotong kuasa untuk terus membawa cerita baik. Dia pun syarat kotong selalu terhubung dengan Tuhan. Kotong jaga baik kotong hubungan dengan Tuhan. Supaya itu kuasa itu ada dalam kotong pun diri. Dan kotong terus menjadi orang yang bawa cerita baik dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kotong semua Mari kotong berdoa. Tuhan Yesus terima kasih banyak kotong dapat tugas untuk bawa cerita baik dari Tuhan Yesus untuk semua makhluk, untuk semua sesama ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus kasih kotong kuasa untuk kotong terus mampu menjadi pribadi, menjadi keluarga yang terus bawa cerita baik dari Tuhan untuk kotong pun sesama. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kotong berdoa. Amin. Baik Bapak Mama, semua bersaudara, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Terus jadi pribadi, keluarga yang bawa cerita baik. Amin.